Novel 9 Matahari, Bab 451. Namun, kekuatan yang dimiliki wanita parubaya ini masih berada pada tahap awal dari alam cairan mendalam. Meski begitu, Ye Yunfei tidak merasa takut dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk diam dan hanya memperhatikan wanita tersebut. "Saya berasal dari keluarga Su di Zhongsu," kata wanita parubaya itu dengan hati-hati. "Keluarga Su?" Ye Yunfei terkejut. "Su Qingluo juga berasal dari keluarga Su di Zhongsu. Qingluo ingin bertemu denganmu, dan dia memintaku untuk mengundangmu. Ikutlah denganku," kata wanita parubaya itu. "Tapi di mana dia?" tanya Ye Yunfei tanpa bergerak. "Keluarganya menentang pertemuanmu dengan Qingluo. Dia sedang mengalami banyak tekanan dan tidak nyaman jika bertemu denganmu di depan umum karena takut orang-orang di keluarga akan berbicara. Oleh karena itu, aku mencarikan tempat rahasia untuk bertemu denganmu. Ini jepit rambut milik Qingluo, dia bilang kamu akan mengenalinya," kata wanita parubaya itu sambil menunjukkan jepit rambut hijau. "Ah, jepit rambut ini milik Qingluo. Baiklah, aku akan ikut denganmu," kata Ye Yunfei sambil mengangguk. "Bagus kalau kamu mengenalinya. Kalau begitu cepat pergi. Qingluo sudah lama menunggu." Petik 2. Di kedalaman mata wanita parubaya itu, sedikit sarkasme melintas. "Tunggu." Ye Yunfei berdiri di tempat tanpa bergerak. "Sekarang, kirim transmisi suara ke Qingluo segera, dan tanyakan padaku di baris mana Zhoumu dan aku biasanya duduk ketika kami mengambil kelas teori seni bela diri di Akademi Yuanyu." Ye Yunfei menatap wanita pria parubaya itu, berkata, "Anda, apa maksudmu? Qingluo sudah lama menunggumu, tapi kamu masih ingin menanyakan omong kosong seperti itu." Petik 2. Wanita parubaya itu tercengang sejenak, lalu berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak melihatnya? Aku tidak mempercayaimu. Jadi, lebih baik Anda bertanya. Kalau tidak, aku tidak akan pergi denganmu." Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Kamu." Petik 2. Wanita parubaya itu penuh amarah, matanya tertuju pada Ye Yunfei. "Oke, izinkan saya bertanya." Wanita parubaya itu mengeluarkan slip giok komunikasi dan mulai mengirim pesan. Qingluo menjawab, dia sangat marah. Dia berkata bahwa ketika dia di kelas, dia biasanya mendengarkan kelas dengan sangat hati-hati, dan sama sekali tidak memperhatikan kamu dan Zhoumu. Dia biasanya duduk di baris mana, beberapa saat. Wanita parubaya itu marah, memanggil. Begitu dia selesai berbicara, Ye Yunfei mendatanginya seperti hantu. "Kamu?" Wanita parubaya itu terkejut. Gerakan Ye Yunfei sangat cepat. Tangan kanan terulur seperti kilat, membawa kekuatan fisik yang menakutkan, mencengkeram lehernya, seolah-olah memegang ayam, dan mengangkatnya. Menerobos ke tahap tengah Zuyuan, kekuatan komprehensif Ye Yunfei secara keseluruhan telah meningkat secara alami. Lebih mudah untuk berurusan dengan alam cairan mendalam tahap awal. "Lepaskan aku, Gugu." Wanita parubaya itu marah dan ketakutan pada saat yang sama, menatap Ye Yunfei dengan marah. "Ketika saya berada di Akademi Yuanyu, saya berada di meja yang sama dengan Qingluo ketika saya mengambil kelas teori seni bela diri." Ye Yunfei menatap wanita parubaya dengan mata acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Teruskan, di mana Anda mencoba menipu saya? Bagaimana Qingluo sekarang?" Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan ringan. Saat berbicara, Ye Yunfei tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Segera, wanita parubaya itu tersipu, kesulitan bernapas, dan ingin mengulurkan tangan dengan putus asa untuk menarik tangan Ye Yunfei. Tetapi pada saat ini, dia sudah lemah di mana-mana, dia bisa menggerakkan tangan Ye Yunfei. "Kako," wanita parubaya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, dia mulai ketakutan, matanya penuh ketakutan, dan dia mengangguk mati-matian pada Ye Yunfei. Ye Yunfei melepaskan tangannya. "Bagaimana kabar Qingluo sekarang?" Ye Yunfei bertanya dengan dingin. "Qingluo telah kembali ke klan. Para tetua klan keberatan dia berkencan denganmu, jadi mereka membawanya kembali secara paksa. Qingluo memintaku untuk mengirimimu surat." Petik 2. Wanita parubaya itu berjuang, mengeluarkan slip giok. "Lalu di mana kamu mencoba menipuku barusan?" Ye Yunfei mengambil slip batu giok dan bertanya dengan suara dingin. "Itu bukan urusanku. Tetua Suzy yang memerintahkanku untuk menipumu ke pegunungan terdekat." Wanita parubaya itu menjawab, "Elder Suzy, itu pasti dia.
Mata Ye Yunfei tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di sana, ada seorang lelaki tua berbaju biru, menatap Ye Yunfei dengan dingin. Orang tua berbaju biru baru saja bersembunyi di gunung terdekat, dan dia hanya muncul ketika dia melihat Ye Yunfei bergerak. Orang tua di Xingyi ini memiliki kekuatan alam seperti gua. Itu benar, dia adalah penatua Suzy. Itu bukan urusanku. Jangan bunuh aku, kata wanita parubaya itu dengan tergesa-gesa. Dia memikirkan semua legenda tentang Ye Yunfei baru-baru ini, dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Secara khusus, berita bahwa Ye Yunfei membunuh 7 ahli di ranah Suanye berturut-turut telah menyebar di antara beberapa pasukan teratas di Zhongshu. Selain itu, Ye Yunfei memberi kesan pada orang-orang bahwa dia kejam dan pembunuh. Wanita parubaya itu takut Ye Yunfei akan bunuh diri karena marah. Kamu Yunfei, serahkan keahlianmu. Mungkin keluarga Sukami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu bergaul dengan King Luo. Pada saat ini, lelaki tua di Xingyi berbicara di kejauhan. Sambil berbicara, dia melangkah maju menuju Ye Yunfei. Oh, kalian keluarga Su, apakah kalian juga ingin mendapatkan latihanku? Sylvia Leng tersenyum dingin. Ye Yunfei, selama kamu bersedia menyerahkan latihanmu kepada keluarga Sukami, semuanya akan baik-baik saja. Orang tua di Xingyi melangkah di udara, semakin dekat dan dekat. Demi mengirimkan surat untuk King Luo, kali ini aku akan mengampunimu. Ye Yunfei melirik wanita parubaya itu dan berkata dengan dingin. Kemudian, Ye Yunfei mengendurkan tangannya. Ho ho, wanita parubaya itu sudah memerah karena menahan diri, dan dia bekerja sangat keras, tapi sekarang dia tiba-tiba lega, dan langsung bernafas dengan putus asa. Hehe, Pak Tua, saya menyarankan Anda keluarga Su, jangan datang ke air berlumpur ini, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Ye Yunfei menatap lelaki tua berbaju hijau yang semakin dekat, dan mencibir. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, langsung melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Nak, berhenti. Pria tua berbaju hijau itu sangat marah, dan sambil mempercepat, dia meraih posisi Ye Yunfei dan mengguncangnya dengan keras. Langsung, tekanan besar dari kekuatan spiritual lahir tiba-tiba, menyebabkan ruang di mana Ye Yunfei berdiri sekarang tenggelam tiba-tiba. Namun, saat ini, Ye Yunfei sudah lama menghilang. Mengaum, sial, pria tua berbaju biru itu menatap tempat Ye Yunfei menghilang, sangat marah. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya segera dilepaskan, dan dia merasakannya ke segala arah, mencari keberadaan Ye Yunfei. Namun, tidak ada yang ditemukan. Huff, Suzy, mengapa kamu menyerang orang-orang dari Akademi Daoisku? Kapan Akademi Daoisku memprovokasimu? Klan Su, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Petik 2. Tiba-tiba, Din Sangguan muncul dengan mata melotot. Dia menatap tua pria di Xingyi. Nyatanya, Din Sangguan telah mengikuti Ye Yunfei secara diam-diam, menjaga semuanya dalam pandangannya. Huff, Suzy terlihat sedikit jelek saat melihat Din Sangguan. Ledakan, paksaan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Din Sangguan. Suzy, aku, Akademi Taois, bukan kesemek lembut yang bisa diremas oleh orang lain. Sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, insiden hari ini, Akademi kita, tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Kata wajah itu dengan tenang. Alam kedua Dongtian, kamu telah menerobos. Suzy tercengang, menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia juga master dari Dongtian Realm, dan dia dan Din Sangguan sudah saling kenal sejak lama. Di masa lalu, semua orang adalah penguasa alam pertama gua, dan kekuatan mereka mirip satu sama lain, bahkan jika mereka bertarung, akan sulit untuk mengetahui pemenangnya. Di luar dugaan, Din Sangguan sudah melakukan terobosan. Suzy, aku menunggu penjelasanmu. Din Sangguan maju beberapa langkah dan mengunci Suzy dengan erat, suaranya menjadi lebih dingin. Din Sangguan, apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Jangan lupa, Akademi Taoismu telah membuat musuh di semua sisi. Mungkinkah kamu ingin kami, suku Siox, menjadi musuh juga? Wajah Suzy berubah sedikit. Din Sangguan sekarang berada di alam kedua gua, dia tahu bahwa dia bukan lawan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, Akademi Tao kita tidak dapat diintimidasi oleh orang lain. Kata Din Sangguan, menatap Suzy, dan mengucapkan kata demi kata.
Kekuatan spiritual yang bergulir menghancurkan Suzy, memaksa Suzy menjadi pucat. Oke, saya salah tentang masalah hari ini. Ini kompensasi saya. Petik 2. Suzy mengertakkan gigi, mengeluarkan beberapa cincin interspatial, melemparkannya ke Din Sangguan, dan kemudian berbalik tanpa menoleh. Wanita parubaya itu juga pergi dengan tergesa-gesa. Dekan Sangguan memandangi punggung Suzy, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bergerak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Suzy itu benar. Akademi Taois sudah memiliki banyak musuh yang kuat. Din Sangguan, kamu tidak harus mengikutiku. Kamu kembali dan duduk di akademi. Aku akan baik-baik saja. Petik 2. Setelah Suzy pergi, Ye Yunfei muncul di depan Din Sangguan dan berkata sambil tersenyum. Nyatanya, Ye Yunfei selalu tahu bahwa Din Sangguan mengikutinya secara diam-diam. Novel 9 Matahari, Bab 452. Ahem, Din Ye. Din Sangguan tidak menyangka Ye Yunfei belum pergi menghadapi Ye Yunfei. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Presiden Sangguan, jangan khawatir. Selama aku berhati-hati, aku bisa melarikan diri bahkan jika Master Alam ke-6 datang. Kata Ye Yunfei. Ini, Din Sangguan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Meskipun dia baru saja melihat keterampilan tubuh Ye Yunfei yang luar biasa, tetapi Ye Yunfei adalah penerus dari Master Pelindung. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi pelindung universitas. Presiden Sangguan, jangan khawatir, saya pasti akan kembali dengan selamat. Ye Yunfei melihat kekhawatiran Din Sangguan dan berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, langsung melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Din Ye, Din Ye. Din Sangguan memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian, dia sedikit tercengang, karena dia menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu ke arah mana Ye Yunfei pergi. Bagaimana ini bisa dilacak? Kekuatan jiwa Din Sangguan terasa ke segala arah, mencari keberadaan Ye Yunfei. Dia bahkan menggunakan gerakannya seperti sambaran petir untuk mencari bola bali di area ini, tapi dia masih tidak menemukan jejak Ye Yunfei. Keterampilan gerakan Din Ye tentu saja tak terbayangkan. Din Sangguan berdiri di tempat, tertegun sejenak, dan berkata sambil tersenyum masam. Kemudian, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke Akademi Taois. Menjauh, di atas puncak gunung, Ye Yunfei mendarat di puncak dan mengeluarkan slip giok. Ye Yunfei, aku King Luo. Sebuah suara keluar dari batu giok, itu adalah suara Su King Luo. Kemudian, kata-kata Su King Luo keluar dari slip batu giok. Ternyata Ye Yunfei keluar dari dunia kecil tambang kristal, dan sebelum dia bisa kembali ke perguruan tinggi, orang-orang dari suku su datang ke Akademi Taois dan membawa Su King Luo kembali dengan paksa. Sikap keluarga Su sangat jelas, mereka menentang Su King Luo dan Ye Yunfei bersama. Sekarang, Ye Yunfei telah menjadi incaran beberapa pasukan top di Zhongsu. Orang-orang Su takut jika Su King Luo dan Ye Yunfei terlalu dekat, mereka akan terpengaruh. Sekarang, Su King Luo telah dipenjarakan oleh para tetua klan di markas rahasia yang khusus digunakan untuk meredam para jenius klan. Ye Yunfei, ingatlah untuk datang kepadaku. Jika aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri, aku juga akan mendatangimu. Petik 2. Ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Su King Luo di slip batu giok. Jangan khawatir, aku akan menemukanmu. Memegang batu giok di tangannya, Ye Yunfei ingat, di Akademi Yuanyu, di kelas teori seni bela diri, sosok cantik yang diam-diam menggunakan spar rekaman untuk merekam konten kelas untuk dirinya sendiri. Setelah 1 hari, Kekaisaran Awan Putih. Di kota Kekaisaran, ini adalah kota yang sangat makmur dan hidup. Di kota, para pejuang berkerumun di mana-mana, orang-orang datang dan pergi, dan suaranya nyaring. Seorang pria muda berpenampilan biasa berbaju hitam datang ke sebuah jalan. Wali Biyuan, ini seharusnya ada di sini. Pemuda berbaju hitam berjalan ke tengah jalan, menatap pintu sebuah rumah besar di pinggir jalan, dan berbisik pada dirinya sendiri. Pada plakat pintu rumah terdapat 4 karakter besar yang bertuliskan, melindungi jalan dan halaman lainnya, sebagai nama seragam dari setiap cabang Akademi Pelindung. Ye Yunfei, seorang pemuda berbaju hitam, telah melakukan tausan Changes untuk mengubah penampilannya dan aura dirinya. Transformasi 1000 mesin adalah seni penyamaran yang sangat cerdik. Dengan peningkatan kekuatannya, basis kultivasi Ye Yunfei yang di atas transformasi 1000 mesin akan
Lebih tinggi, Ye Yunfei percaya bahwa bahkan Master Alam pertama gua, atau bahkan Master Alam kedua gua, mungkin tidak dapat mengenali warna aslinya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang mansion, lalu mengaktifkan Sky Shadow Robe, dan melarikan diri keluar angkasa. Kemudian, Ye Yunfei muncul di mansion. Area mansion sangat luas, dengan halaman, pavilion, kolam, bebatuan, dan taman belakang. Selain itu, Akademi Tao adalah salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, jadi bagaimana mungkin cabangnya buruk? Di dalam rumah, ada keheningan yang mematikan dan bau darah yang kuat tercium di udara. Ada tembok yang rusak dan jejak pertempuran sengit di mana-mana. Jelas, cabang ini telah mengalami perkelahian. Namun, Ye Yunfei tetap berjalan di rumah besar ini dengan seringai di wajahnya. Melalui persepsi kekuatan jiwa, Ye Yunfei menemukan bahwa ada sekelompok prajurit yang bersembunyi di rumah besar ini, mengamatinya secara diam-diam. Bocah ini, sepertinya dia hanya murid Akademi Taois. Awalnya berpikir bahwa paling tidak, Akademi Tao akan mengirim penatua atau diaken biasa. Tanpa diduga, hanya satu siswa Yuan Zujing yang dikirim ke sini. Tampaknya pejabat tinggi Akademi Tao itu benar-benar ketakutan dan tidak berani keluar. Petik 2. Seorang pria parubaya bersembunyi di ruang samping, menatap Ye Yunfei, dan berkata dengan mencibir. Kemudian, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan puluhan prajurit bergegas keluar dari kegelapan, mengerumuni dan mengepung Ye Yunfei. Nak, dengan patuh ikat tanganmu. Nak, berlutut dan angkat tangan menyerah. Petik 2. Para prajurit itu menyeringai. Lusinan pejuang ini semuanya adalah kekuatan Yuan Building Realm. Bagaimana mereka bisa menempatkan Ye Yunfei di mata mereka? Siapa kamu? Mengapa kamu muncul di cabang Akademi Tao saya? Ye Yunfei melirik puluhan prajurit dan bertanya dengan dingin. Sial, anak ini, apakah dia salah minum obat? Beraninya kamu berpura-pura seperti ini di depan kami. Pergilah ke neraka. Seorang pria bertubuh kekar meraung, seperti binatang buas, bergegas menuju Ye Yunfei, dan hendak memukul. Ye Yunfei berpikir sejenak. Pedang spiritual 5 elemen melesat keluar dari tubuh dan berputar ke depan. Krek, pria kekar itu dicekik menjadi awan darah bahkan sebelum dia sempat berteriak, lalu dia tertiup angin dan menghilang. Pedang spiritual 5 tangan melayang di samping Ye Yunfei, memancarkan aura dingin. Tiba-tiba, lusinan prajurit lainnya semua tertegun, dengan rasa dingin di hati mereka. Pria gagah itu, tetapi seorang master di tahap akhir Yuan Xuan, terbunuh dalam sekejap, dan bahkan tidak ada bagian tubuhnya yang tertinggal. Katakan padaku, kekuatan apa yang kamu miliki? Ye Yunfei melirik dan bertanya dengan ringan. Kita banyak, ayo pergi bersama, jangan takut padanya. Seorang pemuda jangkung dan kurus berteriak. Desir, pedang roh 5 tangan meletus dengan energi pedang yang menjulang tinggi, melintas, dan mencekik pemuda itu berkeping-keping di tempat. Prajurit lainnya sangat ketakutan sehingga tungkai dan kaki mereka menjadi lemah, dan mereka mundur lagi dan lagi. Kedua Master Yuan Builder Realm hancur berkeping-keping bahkan tanpa bersenandung. Mendengus, anjing yang sangat besar, Anda berani membunuh kami murid dari Sekte Tianyan dengan santai. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul, berjalan keluar dari kamar samping, dan menatap Ye Yunfei dengan wajah marah. Ternyata dia adalah anggota dari Sekte Tianyan. Petik 2. Mata Ye Yunfei menjadi dingin. Benar saja, kekuatan teratas di Zhongzhou yang melakukan perbuatan baik. Tampaknya dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar poin yang telah dihancurkan di Akademi Taois adalah kekuatan teratas ini, kering. Novel 9 Matahari, Bab 453. Diakon Zhang, anak ini, membunuh orang kita. Biarkan saja dia pergi. Nak, tanggal kematianmu telah tiba, dan Diaken Zhang tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Nak, jangan langsung berlutut dan mati. Lusinan pejuang tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat pria parubaya ini, dan segera berkumpul di sekitar pria parubaya itu, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan mengutuk dengan marah. Memanggil, dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Langsung, mereka yang menunjuk dan mengutuk Ye Yunfei merasa seperti disambar petir, dan mereka jatuh ke belakang dan jatuh di kejauhan, berdarah dari 7 lubang mereka, sekarat di depan mata.
Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, menggunakan pedang jiwa surgawi dapat dengan mudah membunuh tahap akhir Yuan Shu Jing dalam hitungan detik. Tiba-tiba, lebih dari selusin meninggal. Nak, beraninya kamu. Pria parubaya itu kaget dan marah. Boom, sebuah kekuatan spiritual yang kuat dicurahkan dari tubuhnya. Dia adalah master di tahap awal alam Xuan Liu. Dia sudah memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Ye Yunfei. Namun, dia belum menunggu kepindahannya. Memanggil, Ye Yunfei mendatanginya seperti hantu, mengulurkan tangannya seperti kilat, mencekik lehernya, dan mengangkatnya seperti ayam. Di sekitar, murid-murid sekte Tianyan lainnya semuanya gemetar ketakutan, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, tidak berani bergerak. Mereka benar-benar kewalahan oleh keganasan Ye Yunfei. Bahkan Deken Zhang yang perkasa bukanlah tandingannya, apalagi mereka. Kako, tenggorokan Deken Zhang tercekik oleh telapak tangan Ye Yunfei, dan dia berjuang mati-matian. Namun, kekuatan fisik Ye Yunfei terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membebaskan diri? Akhirnya, dia merasakan rasa kematian. Di matanya, ada ekspresi ngeri dan memohon belas kasihan. Katakan padaku, bagaimana kabar orang-orang dari Akademi Tao kita di sub-base ini? Petik 2, Sylvia bertanya dengan dingin. Sambil bertanya, telapak tangannya sedikit rileks. Ho ho, Deken Zhang itu mati-matian bernafas. Katakan, kata Ye Yunfei, nadanya sangat dingin, dengan niat membunuh yang kuat. Beberapa dari mereka dibunuh oleh kami. Beberapa dari mereka dipenjara. Diakon Zhang berkata dengan cepat. Dia tahu bahwa hidupnya sepenuhnya berada di tangan pihak lain. Di mana itu diadakan? Ye Yunfei bertanya dengan dingin. Itu akan dipenjara di kubu sekte Tianyan kami di kota Kekaisaran Baiyun. Diakon Zhang menjawab dengan panik. Terlepas dari sekte Tianyan Anda, apakah ada orang dari kekuatan lain yang melakukannya? Tanya Ye Yunfei. Tidak lagi. Hanya saja, selain dari sekte Tianyan kami, keluarga Feng Yun, klan Xiao, dan sekte Kamikaze, properti Akademi Pelindung Dao Anda di Kekaisaran Baiyun juga memiliki andil. Diakon Zhang menjawab. Menghadapi pertanyaan Ye Yunfei, dia tidak berani untuk tidak menjawab. Karena, niat membunuh yang terpancar dari tubuh Ye Yunfei terlalu kuat. Dia tidak ragu, selama dia sedikit ragu dalam jawabannya, dia akan segera dibunuh. Dia tidak peduli, dia mengambil nyawanya sendiri untuk membuat lelucon. Saya sudah menjawab semuanya, tolong biarkan saya pergi dan jangan bunuh saya. Diakon Zhang memohon belas kasihan. Murid-murid sekte Tianyan di sekitarnya juga memohon belas kasihan ketika mereka melihat Diakon Zhang yang perkasa, dan mereka tidak berani bergerak lebih jauh lagi. Tatapan Ye Yunfei memindai orang-orang dari sekte Tianyan, dan niat membunuh yang menakutkan menyebar. Deken Zhang dan para murid dari sekte Tianyan, ketika mereka bertemu dengan tatapan menakutkan Ye Yunfei, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka lemas ketakutan. Mereka mengerti bahwa hidup mereka ada di depan pemuda yang mengerikan ini, dalam satu pemikiran. Awalnya, Ye Yunfei berencana untuk membunuh semua anggota sekte Tianyan akhir-akhir ini. Tiba-tiba, hei, apakah benar bermain lempar tangkap denganku? Sangat bagus. Mulai sekarang, selama aku bertemu orang-orang dari pasukan itu, aku akan menangkap mereka semua. Mari kita lihat, siapa yang menangkap lebih banyak. Hati Ye Yunfei tiba-tiba melontarkan ide ini. Jadi, Ye Yunfei merentangkan satu telapak tangan, menunjukkan kekuatan supernatural fisik, terus membesar, dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa, meraih semua murid sekte Tianyan. Ye Yunfei menggunakan metode rahasia untuk menyegel semua basis kultivasi murid-murid sekte Tianyan ini, termasuk Deken Zhang, dan kemudian mengirim mereka ke Menara Hantu. Di sub-base ini, semua properti telah dirampok. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dengan hati-hati merasakan sub-base ini, dan menemukan bahwa di sub-base ini, semua barang yang sedikit berharga hilang. Kemudian, Ye Yunfei merentangkan sosoknya dan menghilang. Setelah beberapa saat, di kota Kekaisaran, kubu sekte Tianyan, di depan gerbang. Seorang pria muda berbaju hitam berjalan perlahan ke gerbang dan melihat ke arah gerbang. Di gerbang, terukir 3 karakter besar dari sekte Tianyan. Pemuda berbaju hitam ini tentu saja adalah Ye Yunfei. Melihat 3 karakter besar dari sekte Tianyan, Ye Yunfei mencibir. Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan tinjunya dan meninju ke depan. Saat ini, ada 4 atau 5 murid dari sekte Tianyan yang menjaga gerbang,
dan mereka juga menemukan Ye Yunfei. Melihat Ye Yunfei berani mengayunkan tinjunya ke gerbang, mereka tidak bisa menahan amarah. "Nak, apakah kamu ingin mencari kematian? Sial, berani datang ke wilayah Sekte Tianyan kami untuk membuat masalah. Aku terlalu tidak sabar untuk hidup." Keempat atau 5 murid Sekte Tianyan itu bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Pada saat ini, lihat, bocah itu benar-benar berani datang ke kubu Sekte Tianyan untuk membuat masalah. Petik 2 tanda seru petik 2. Sekitar beberapa prajurit lewat, saya juga memperhatikan bahwa ada banyak diskusi. Boom, tinju Ye Yunfei dengan santai didorong ke depan, dan pada saat yang sama, terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju yang menjulang tinggi, seperti bukit kecil, bergemuruh ke depan. Lusinan gumpalan udara berat hitam dan kuning melayang di atas kepalan tangan, meledak dengan cahaya kuning cerah. Murid Sekte Tianyan yang bergegas menuju Ye Yunfei dikejutkan oleh tinju mereka, dan tubuh mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi 4 atau 5 bola kabut darah. Kemudian, tinju Ye Yunfei meledakkan gerbang dan dinding tempat gerbang itu berada menjadi pecahan, batu bata, batu dan ubin memenuhi langit, terciprat kemana-mana. Ledakan, itu belum termasuk, lengan Ye Yunfei terus memanjang, dan tinju besarnya terus mendorong ke kubu Sekte Tianyan. Lebih dari 10 juta jin kekuatan ilahi, diberkati di kepalan tangan, sangat menakutkan. Apapun yang disentuh kepalan tangan, ia segera meledak, hancur, dan hancur berkeping-keping. Rumah, paviliun, bebatuan, dan kolam semuanya rata dengan tanah. Dengan satu pukulan, hampir setengah dari benteng Sekte Tianyan dihancurkan. Di sekitar, para prajurit yang kebetulan lewat tercengang dan tidak percaya. Apakah dia monster? Ini terlalu dibesar-besarkan. Serangkaian seruan terus terdengar. Di bawah tatapan mengejutkan, Ye Yunfei berjalan ke benteng Sekte Tianyan dengan tangan di belakang punggungnya. "Hu Miao, Tuan Huang, keluar untuk membantu dan mengambil semua barang berharga di cabang ini," kata Ye Yunfei. Baik, Hu Miao dan Huang Chang muncul di samping Ye Yunfei pada saat bersamaan. Novel 9 Matahari, bab 454. Hal besar tidak baik, ada musuh yang kuat datang. Hei, siapa yang melakukannya? Pada saat ini, kubu Sekte Tianyan benar-benar kacau. Itu menderu, bergegas keluar dari posisi yang berbeda satu demi satu lain. Beberapa murid Sekte Tianyan berlumuran darah, dan beberapa terluka atau cacat karena pukulan Ye Yunfei barusan. "Nak, apakah kamu melakukannya?" Seorang lelaki tua berbaju kuning menatap Ye Yunfei dengan marah. Pria tua berbaju kuning ini memiliki kekuatan tahap tengah alam Suanyai. "Diakon Lu, sepertinya anak ini yang melakukannya." Banyak murid dari Sekte Tianyan menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Baru saja, ketika Ye Yunfei masuk dari luar, banyak murid Sekte Tianyan melihatnya. "Nah, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kubu kami di Sekte Tianyan untuk membuat masalah?" Diakon Nalu berteriak pada Ye Yunfei. "Aku dari Akademi Taois," Ye Yunfei berkata dengan enteng. Ternyata itu adalah seseorang dari Akademi Taois. "Hehe, seorang siswa dengan kekuatan alam Yuansu berani langsung pergi ke kubu Sekte Tianyan saya, dia hanya tidak sabar untuk hidup." Ambil. Petik 2. Nadeken Lu tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan berteriak. "Fiu." Begitu kata-katanya jatuh, Ye Yunfei sudah seperti hantu, dan mendatanginya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memukulnya. Boom! Mengerikan kekuatan fisik, menyebar seketika. Murid-murid Sekte Tianyan yang hendak bergegas menuju Ye Yunfei terkejut dan terbang keluar satu persatu, berteriak lagi dan lagi. "Kamu merasakan kekuatan mengerikan yang dikeluarkan oleh kepalan tangan Ye Yunfei?" Deken Lu tidak bisa membantu tetapi wajahnya berubah dengan liar, dan dia mundur dengan putus asa. Namun, kecepatan Ye Yunfei jauh lebih cepat darinya. "Nah, aku akan melawanmu." Deken Nalu meraung marah. Boom! Dia juga meninju dengan pukulan, dan kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya melonjak keluar dan diberkati di kepalan tangan. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Engah, seluruh lengan Deken Nalu langsung meledak. Kekuatan fisik Ye Yunfei, ditambah dengan energi mendalam dari Xuan Huang, kekuatan gabungan mencapai lebih dari 15 juta kati. Diakon Lu ini berani menghadapi Ye Yunfei secara langsung, tentu saja dia mencari pelecehan.
Nak, kamu pantas mati. Deacon Lu adalah ahli rilem cairan mendalam tingkat menengah, jadi dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh Ye Yunfei, dan berteriak. Ye Yunfei langsung melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang ke lautan jiwa Deacon Lu. Ah, wajah Deacon Lu pucat, bang bang bang. Ye Yunfei bergegas maju, meninju Deacon Lu dengan serius, lalu menyegel kultivasinya dan mengirimnya ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya, dengan cepat merentangkan kedua tangannya, dan kedua telapak tangannya terus membesar, berubah menjadi dua telapak tangan raksasa, meraih segenggam besar, meraih murid-murid sekte Tianyan itu, dan memindahkan mereka ke menara hantu. Tapi Hu Miao dan Huang Chang mencari di mana-mana di cabang ini, dan ketika mereka menemukan barang apapun, mereka menyimpannya tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, di kubu sekte Tianyan ini, semua properti telah dijarah. Anggota sekte Tianyan itu juga ditangkap oleh Ye Yunfei dan dikunci di menara hantu. Kemudian, di ruang bawah tanah, Ye Yunfei menemukan lebih dari selusin siswa dari Akademi Pelindung Dao terkunci di kandang besi satu persatu. Keluarlah semuanya, kata Ye Yunfei. Pedang roh 5 elemen mencekik dan memotong semua sangkar besi itu. Kandang besi ini terbuat dari besi dingin merah dan sangat keras, tetapi untuk pedang roh 5 elemen, mereka rapuh seperti tahu. Apakah kamu, seorang pria parubaya dengan pakaian compang camping, noda darah di sekujur tubuhnya, dan tingkat kultivasinya disegel, keluar dari sangkar besi, menatap Ye Yunfei dan bertanya. Namaku Ye Yunfei, aku dari Akademi Pelindung Dao. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Minum pil penyembuh ini, kata Ye Yunfei, dengan lambaian tangannya. Selusin pil roh terbang keluar dan mendarat di depan selusin siswa dan pria parubaya itu. Ye Yunfei, ternyata kamu adalah Ye Yunfei. Aku Diakon Tang, dan aku bertanggung jawab atas cabang kota Kekaisaran Baiyun. Pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengar ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Ye Yunfei telah meningkat pesat di Akademi Tao, dan semua orang mengetahuinya. Meskipun Deacon Tang ini telah tinggal di sini di kota Kekaisaran Baiyun, dia juga pernah mendengar nama Ye Yunfei. Diakon Tang, mari kita bicara setelah meminum ramuan penyembuh. Ye Yunfei mengangguk. Oke, Deacon Tang segera mengambil obat mujarab yang diberikan Ye Yunfei padanya. Boom, dalam waktu kurang dari 2 napas, tekanan spiritual yang kuat meletus dari tubuhnya. Kultivasi saya telah pulih, cedera saya juga sembuh. Ye Yunfei, obat mujarab yang Anda berikan kepada saya luar biasa. Diakon Tang terkejut dan senang. Cedera saya telah sembuh, dan kultivasi saya telah pulih. Selusin siswa lainnya juga berteriak, semuanya dengan gembira. Ye Yunfei tersenyum ringan. Hanya bercanda, semua pil yang baru saja diberikan Ye Yunfei kepada mereka adalah ramuan kelas 8, dan mereka disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri, jadi efeknya tentu saja bagus. Mungkinkah efek obat mujarab yang disempurnakan oleh Dan Sun tidak baik? Ayo pergi, ayo keluar. Petik 2. Ye Yunfei memimpin dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah ini. Ye Yunfei, apakah ada tetua yang secara pribadi membawa orang-orang dari akademi kita ke sini? Bagaimana dengan mereka? Petik 2. Setelah berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Deacon Tang melihat ke arah kubu sekte Tianyan yang berantakan dan bertanya dengan heran. Tidak, hanya aku. Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Apa, hanya kamu yang datang sendiri? Ini yang kamu lakukan? Diakon Tang tertegun sejenak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Ye Yunfei, cabang sekte Tianyan ini dikendalikan oleh Diaken Bermargalu. Kekuatannya berada di tahap tengah alam Suanyai. Petik 2. Kata Deacon Tang. Aku menangkapnya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Apa, Diakon Lu itu ditangkap olehmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Diakon Tang tidak percaya. Dalam benaknya, tidak peduli seberapa jahat Ye Yunfei, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan master level cairan yang dalam. Diakon Tang, kamu harus ingat industri apa yang dimiliki Akademi Tao kita di Kekaisaran Baiyun. Tanya Ye Yunfei. Tentu saja aku ingat, hanya saja semua properti Akademi Tao kita di Kekaisaran Baiyun telah dibagi oleh kekuatan sekte Tianyan, sekte Kamikaze, keluarga Feng Yun, klan Xiao, dan klan Su. Diaken Tang berkata dengan marah. Oh, Su klan juga mendapat bagian.
Ye Yunfei terkejut. Bagus. Meskipun orang-orang dari suku Siox tidak menyerang kami secara langsung, mereka juga berpartisipasi dalam pembagian properti Akademi Tao kami. Petik 2. Diakon Tang mengertakkan gigi dan berkata, itu bagus. Sekarang, mari kita pergi dan menjara semua properti dari Sekte Tianyan, Sekte Kamikaze, Klan Feng Yun, Klan Xiao, dan Klan Su di kota Kekaisaran Baiyun. Ini disebut datang dan tidak pergi, penganiayaan. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Apa, hanya sedikit dari kita, apakah kita cukup kuat? Deken Tang tidak bisa menahan keterkejutannya, dan berkata, cukup. Petik 2, jawab Ye Yunfei. Sambil berbicara, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan api merah keluar dari ujung jarinya dan mendarat di depannya. Peng! Segera, kubu Sekte Tianyan ini berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Ayo pergi, ayo segera ambil tindakan. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan master di tahap akhir alam suanya, dia masih bisa bertarung. Ye Yunfei dapat dengan mudah membunuh master di tahap awal dan tengah alam suanya. Jika benar-benar ada penguasa alam gua yang datang, itu masalah besar, pergi saja. Novel 9 Matahari, Bab 455. Saat ini, api yang berkobar telah melalap benteng Sekte Tianyan. Kota Kekaisaran menjadi hiruk-pikuk dan ribut. Banyak prajurit berbondong-bondong untuk menyaksikan kejadian tersebut. Anda tahu, Sekte Tianyan adalah salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, sehingga setiap gerakan mereka selalu menarik perhatian. Setelah beberapa saat, di sebuah jalan lain di kota Kekaisaran, di depan gerbang cabang keluarga Feng Yun, Ye Yunfei, Deken Tang, dan selusin siswa tiba di gerbang tersebut. Orang yang berada di dalam cabang ini adalah Feng Yunjian, seorang ahli di tahap tengah alam suanya. Konon, dia telah menguasai seni iblis Tianyu Liuli dari keluarga Feng Yun hingga tingkat keempat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Saya yakin dia adalah lawan yang tangguh. Ye Yunfei, jangan coba-coba memprovokasi dia. Kita harus segera kembali ke akademi dan melaporkan masalah ini secara detail kepada Din Xie. Kemudian, Din Xie yang akan membuat keputusan, ujar Deken Tang dengan khawatir. Namun, sebelum Deken Tang selesai berbicara, Ye Yunfei telah meninju gerbang cabang keluarga Feng Yun dengan kekuatan yang luar biasa. Tinjunya terus-menerus mengembang, seperti sebuah gunung kecil yang menyerbu. Terjadilah ledakan hebat, rumah-rumah roboh dan tanah retak, lumpur dan batu terciprat, serta asap dan debu mengepul. Terdengar jeritan yang mengerikan seakan-akan sebuah gempa bumi besar telah terjadi di dalam cabang keluarga Feng Yun. Deken Tang dan selusin siswa yang menyaksikan aksi Ye Yunfei seperti melihat monster. Mata mereka terbelalak kaget melihat lengan besar Ye Yunfei yang sebesar seekor naga dan tinjunya yang sebesar gunung kecil tersebut. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dengan tubuh yang kuat seperti sapi melompat dari asap yang mengepul dan merintih kesal. Dia adalah Feng Yunjian, seorang ahli di tahap menengah alam cairan mendalam. Dia adalah Feng Yunjian, ujar Deken Tang dengan jelas melihat pria jangkung itu. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, dan dengan sangat cepat, dia tiba di depan Feng Yunjian dalam satu langkah, hampir berdiri di sampingnya. Ye Yunfei, hati-hati. Deken Tang terkejut, dan buru-buru berteriak untuk mengingatkannya. Menurutnya, langkah Ye Yunfei terlalu berisiko. Nak, apa yang kamu lakukan? Feng Yunjian juga terkejut. Setelah dia menyadarinya, dia memelototi Ye Yunfei dan berkata dengan gigi terkatup. Memanggil, Fu Miao menggunakan ilusi, Huang Chang menggunakan keterampilan hantu, dan Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi. Langsung, ekspresi ngeri muncul di wajah Feng Yunjian. Tubuh jiwanya mengalami serangan yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran untuk sesaat. Boom! Tinju Ye Yunfei secepat kilat, dan beberapa kali berturut-turut, kekuatan fisiknya yang luar biasa mengalir ke tubuh Feng Yunjian. Setelah beberapa pukulan, Feng Yunjian terluka parah, napasnya lemah, dan dia berteriak. Ye Yunfei langsung menyegel basis kultivasi Feng Yunjian, dan kemudian berteleportasi ke menara hantu. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Deken Tang dan selusin siswa menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut, mereka tidak percaya. Seorang master rilem cairan mendalam tingkat menengah, seperti ini. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik.
Cepat dan ambil semua barang berharga. Sebaiknya kamu bergegas. Kita harus pergi ke sekte Kamikaze, klan Xiao, dan benteng klan Siox nanti. Petik 2. Ye Yunfei menoleh ke Dekentang dan selusin siswa berteriak. Lakukan. Akhirnya, Dekentang kembali sadar, dan dengan selusin siswa, mulai mencari barang berharga di cabang keluarga Feng Yun ini. Tapi Ye Yunfei mengambil tindakan, menangkap semua anggota keluarga Feng Yun, dan mengunci mereka di menara. Hantu. Setelah beberapa saat, cabang keluarga Feng Yun ini dijarah. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, melepaskan api, mengubah dahan ini menjadi lautan api. Saatnya untuk sekte Kamikaze. Ye Yunfei membawa Dekentang dan bergegas menuju benteng sekte Kamikaze di kota Kekaisaran. Setelah sebagian besar hari berlalu, cabang sekte Kamikaze, klan Xiao, dan klan Su di kota Kekaisaran Baiyun telah berhasil dihancurkan oleh Ye Yunfei. Semua harta di dalamnya berhasil dijarah, dan semua anggota dari sekte Kamikaze dan klan Xiao telah ditangkap dan dikurung di menara hantu. Hanya keluarga Su, termasuk Ye Yunfei dan Su Qingluo, yang tidak mengalami luka. Mereka berangkat dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang menuju ke langit jauh dari kota Kekaisaran. Di dalam pesawat, mereka merasa senang dan bersemangat setelah berhasil memusnahkan semua benteng kekuatan itu. Sungguh keren, kita berhasil memenangkan pertarungan itu dengan sangat mudah, ucap salah satu dari mereka. Semua siswa yang ada di pesawat itu masih merasa gembira dan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama setelah mengalami pengalaman yang menyegarkan sepanjang hari. Bahkan Dekentang, yang telah berada di cabang kota Kekaisaran Baiyun selama beberapa tahun, masih belum bisa percaya akan hasil yang mereka capai bersama-sama dengan Ye Yunfei. Sebagai seorang yang terbiasa melawan kecerdasan dan keberanian dengan beberapa kekuatan teratas di industri Akademi Pelindung Dao, Dekentang sangat gembira dengan hasil ini. Tetapi ia juga sedikit khawatir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Ye Yunfei, apakah kita akan menghadapi konsekuensi yang serius karena melakukan ini? Saya khawatir pejabat tingkat tinggi dari pasukan itu akan datang ke Akademi Pelindung Dao kami untuk menanyai guru kami, tanyanya kepada Ye Yunfei dengan kekhawatiran. Mereka semua telah pergi ke markas besar Akademi Tao kita, dan kita tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, Akademi Tao kami juga merupakan salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, jadi kami tidak bisa membiarkan orang menggertak kami. Siapapun yang berani memprovokasi kita akan melawan dengan sengit. Tat demi tat. Petik 2, kata Ye Yunfei. Itu benar. Dekentang mengangguk. Kalau begitu ayo kembali ke akademi sekarang. Petik 2, Diakon Tang bertanya. Tidak, kegembiraan baru saja dimulai. Ye Yunfei mencibir. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Dekentang terkejut. Setelah sebagian besar hari itu, di dekat Kekaisaran Baiyun, terdapat sebuah kerajaan lain dengan kekuatan yang setara, yaitu Kerajaan Daun Maple. Di kota Kekaisaran, Ye Yunfei, Dekentang, dan beberapa siswa lainnya berdiri di depan gerbang sebuah rumah besar di sebelah barat kota. Terdapat sebuah plakat besar di pintu gerbang dengan 4 karakter besar yang bertuliskan, Pelindung Dao Biyuan. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwa di dalamnya dan suasana menjadi hening. Subbase ini juga telah dihancurkan, ujar Ye Yunfei dengan rasa ingin membunuh yang terpancar dari matanya. Sungguh benar, terlalu banyak orang kuat di sana. Dekentang juga merasakan kekesalannya. Ayo pergi, kita akan menghancurkan semua benteng di Kekaisaran Daun Maple, termasuk keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, sekte Kamikaze, sekte Tianyan, dan tidak akan meninggalkan seorang pun. Seru Ye Yunfei sambil berbalik. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di dekat halaman penjaga, ada lebih dari selusin prajurit yang mengawasi mereka dari kegelapan. Sepertinya mereka mungkin anggota Akademi Pelindung Dao, segera laporkan, ujar salah satu prajurit. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan ucapannya, tiba-tiba belati hitam muncul dengan kecepatan yang mencengangkan dan memotong tenggorokannya. Belati tersebut juga menyerang prajurit lainnya dengan kecepatan yang sama. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua prajurit tersebut terkapar di tanah dalam keadaan mati. Sementara itu, di kota Kekaisaran Daun Maple, benteng klan Feng Yun, klan Xiao, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan, yang merupakan kekuatan teratas, dihancurkan oleh lautan api yang berkobar. Sebuah pesawat ruang angkasa terbang ke atas dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Di antara pesawat ruang angkasa tersebut, Diakon Tang,
Ye Yunfei, terima kasih telah membawa seseorang ke sini untuk menyelamatkanmu. Seorang pria pendek berkata kepada Diakon Tang dengan wajah bersyukur. Pria ini juga seorang diaken dari Akademi Tao, dan bertanggung jawab atas cabang kota kerajaan Kekaisaran Daun Maple. Beberapa hari yang lalu, dia ditangkap oleh anggota keluarga Feng Yun dan dipenjarakan. Ye Yunfei dan Deacon Tang menyelamatkannya. Puluhan siswa diselamatkan bersama. Oleh karena itu, selain Ye Yunfei, ada 2 diaken dan 30 hingga 40 siswa di pesawat ruang angkasa. Penghargaan utamanya adalah Ye Yunfei. Itu bukan urusanku, kata Deacon Tang buru-buru. Berikutnya, 4 atau 5 hari berturut-turut, Ye Yunfei memimpin orang-orang dari Akademi Pelindung Dao tanpa henti, dan menghancurkan lusinan benteng dari pasukan teratas itu sekaligus. Di sub pangkalan yang hancur ini, tidak hanya semua properti yang dijarah, tetapi semua personelnya juga ditangkap oleh Ye Yunfei. Saat berita itu menyebar, seluruh Zhongzhou terkejut. Bersambung.